warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam, sayyidina Muhammad bin Abdullah bin waladi Adnan, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min 'amalihim min syai', kullu imri'in bima kasaba rahin. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa terus mencurahkan rahmat dan taufiknya kepada kita semuanya. Berbahagia sekaligus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa duduk bersama dengan calon-calon penghuni surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ingin lihat calon-calon penghuni surga, di antara sifat dan perilaku perbuatan di dunianya adalah rajin sholat subuh. Maka Nabi menjamin dalam hadis sahih, man shallal bardaini dakhalal jannah. Barang siapa yang rajin sholat al-bardain, yaitu subuh dan asar, dakhalal jannah, pasti dia akan masuk surga. Ditambah pagi hari ini selesai sholat subuh, kita belajar, mengaji, mengkaji ayat-ayat Allah, memahami Al-Quran melalui kajian subuh ini juga termasuk di antara kendaraan yang insya Allah memudahkan kita memasuki surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Man salaka thariqan, siapa yang sengaja keluar dari rumahnya, mengorbankan waktunya, mengorbankan kesibukan-kesibukannya yang lain, kemudian sengaja untuk mencari ilmu, mempelajari agama Allah, maka kata Nabi, Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Mudah-mudahan sebagaimana Allah mudahkan kita berkumpul di rumahnya, di masjid ini dalam mempelajari agamanya, semoga kita semuanya nantinya dikumpulkan Allah di surganya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Tema yang diminta untuk kita kaji pagi hari ini adalah tentang keluarga bahagia di dunia dan di akhirat. Inilah sesungguhnya cita-cita dan harapan kita semuanya. Saya yakin tidak ada satupun kita yang tidak ingin menjadi keluarga yang bahagia di dunia dan di akhirat. Kalau hanya bahagia di dunia saja, Bapak Ibu, saya tanya, orang-orang beriman, orang-orang yang tidak beriman, bukankah mereka juga ingin bahagia juga? Yang tidak beriman pun juga sama, ingin berbahagia. Tapi kita sebagai orang beriman berbeda, kita ingin kebahagiaan yang kita dapatkan bisa terus berlanjut bersama dengan keluarga kita di akhirat nanti, di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua capek dan lelah kita, pengorbanan waktu kita, pengorbanan energi kita, semua kesibukan kita di dunia ini kan ujung-ujungnya ingin membahagiakan keluarga kita. Untuk kebahagiaan anak, istri, suami, keluarga besar kita. Dan tentunya kita berharap dan bercita-cita kebahagiaan yang sudah kita bangun di dunia ini juga dapat berlanjut nanti di surga Allah Subhanahu wa ta'ala bersama dengan keluarga kita semua. Dan berbahagialah Bapak Ibu hafizakumullah
Ayat yang tadi dibaca oleh Qori adalah salah satu berita gembira dari Allah Subhanahu wa taala bahwa menjadi keluarga bahagia di dunia dan di akhirat, menjadi keluarga bahagia di dunia dan di surga itu bukan sesuatu yang mustahil. Tapi insya Allah seperti yang dijanjikan Allah di dalam Al-Quran, itu akan menjadi kenyataan. Tetapi rupanya tiket untuk bisa menjadi keluarga bahagia di dunia dan surga ini tidak diberikan gratis. Ia tidak dijual di toko-toko online. Kita cari sekarang di mana tiketnya untuk bisa kumpul bahagia di dunia dan di surga Allah nanti nggak ada. Tapi melalui ayat yang tadi kita dengarkan dan saya ulang kembali, ayat 21 surat At-Tur, inilah yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman, kepada keluarga yang beriman, bahwa ini adalah sesuatu yang insya Allah akan dianugerahkan Allah kepada orang-orang beriman dan keluarga yang beriman. Bapak Ibu perhatikan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min 'amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Yang artinya, dan orang-orang yang beriman dan diikuti oleh anak cucu mereka, keluarga besar mereka, biimanin dalam keimanan. Apa janji Allah Subhanahu wa taala? Allah menjanjikan, memberikan berita gembira, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami hubungkan mereka dengan anak cucu mereka. Kami kumpulkan mereka dengan anak cucu mereka. Sehingga semakin bahagia, sempurna kebahagiaan. Bagaimana orang tua tidak bahagia ketika ketemu dengan anak cucunya kembali. Bagaimana anak-anak tidak bahagia ketika ketemu dengan orang tuanya lagi. Bapak ibunya, kakek neneknya. Maka alhaqna bin dzurriyyatahum, kami hubungkan, kami kumpulkan, kami pertemukan mereka bersama dengan anak cucu mereka. Di mana kata para ulama tafsir? Di derajat surga yang sama. Jadi rupanya nanti ada reuni akbar bersama dengan keluarga besar. Dan Allah kemudian menyampaikan wa ma alatnahum min amalin min syai'. Dan kami tidak akan kurangi amal mereka sedikit pun. Maksudnya setiap orang kan punya amal masing-masing. Yang satu orang dengan orang yang lain kadang-kadang berbeda-beda. Orang tua dengan anak juga punya amal masing-masing. Yang satu dengan yang lain kadang-kadang berbeda-beda. Ada yang anaknya lebih soleh dari orang tuanya. Ada orang tua yang lebih soleh dari anaknya. Jadi bagaimana ketika dikumpulkan bersama? Kata Allah, wa ma alatnahu min amalin min syai'. Itu tidak mengurangi amal mereka sedikit pun. Masing-masing nanti juga ada balasannya. Kullu imri'in bima kasaba rahin, masing-masing terikat oleh amalnya. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Bapak Ibu perhatikan, ayat ini adanya di dalam surat At-Tur, kemudian adanya di tengah-tengah penjelasan tentang berbagai macam kenikmatan yang akan diterima oleh orang-orang bertakwa di surga Allah Subhanahu wa taala. Dimulai ayat 17 yang tadi dibaca oleh Qori, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal muttaqina fi jannati wa na'im fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum 'adzabal jahim kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun muttaqiina 'ala sururin masfufah wa zawwajnahum bihurin 'ain. Baru ayat ini, ayat 21 ini.
Apa artinya ini Bapak Ibu hafizakumullah? Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa orang-orang bertakwa itu pasti akan dimasukkan ke dalam surga dengan berbagai macam kenikmatan yang ada. Kemudian datang ayat yang ke-21 untuk menyempurnakan beragam kenikmatan yang diterima di surga itu. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, Imam At-Tabrani ya meriwayatkan dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ar-rajulu al-jannah." Kata Nabi, ketika seseorang masuk surga. Begitu seseorang masuk surga, sa'ala an abawaihi wa zaujatihi wa waladihi. Begitu seseorang masuk surga, Bapak Ibu, ternyata ia tidak bertanya tentang cerita-cerita yang Allah sampaikan dalam banyak ayat. Misalnya dalam surat Ar-Rahman, dalam surat Al-Insan, tentang berbagai macam kenikmatan yang dijanjikan Allah kepada ahli surga. Enggak nanya, ya Allah mana itu? Katanya ada minuman, apa? Minuman jahe, ada buah delima, ada berbagai macam kenikmatan. Dia tidak bertanya tentang itu. Tapi begitu seseorang masuk surga, ternyata yang ditanyakan pertama adalah apa? Bapak Ibu, begitu seseorang masuk surga, dia bertanya tentang kedua orang tuanya. Bertanya tentang kedua orang tuanya. Seakan-akan dia merasa belum sempurna kenikmatan yang diterima di surga ini sebelum memastikan di mana alamat, di mana keberadaan kedua orang tuanya, ayah bundanya. Maka dia bertanya, masuk surga langsung nanya, sa'ala an abawai, di mana ayahku? Di mana ibuku? Jadi begitu masuk surga langsung yang diingatnya itu kedua orang tua. Dilihat-lihat kok enggak kelihatan. Di mana mereka? Wa zaujatihi, seseorang bertanya tentang pasangannya. Istrinya, kalau istrinya yang dulu masuk surga bertanya tentang suaminya. Di mana suamiku, di mana istriku? Wa waladihi, bertanya tentang anaknya. Orang tua masuk surga, dia nanya, cari-cari, aina auladi, di mana anak-anakku, di mana cucuku? Bertanya tentang orang-orang yang selama di dunia membersamainya dalam suka dan duka. Bertanya tentang anggota-anggota keluarga dekatnya. Itu artinya Bapak Ibu, ternyata ketika seseorang masuk surga, padahal di dalam surga telah Allah siapkan berbagai macam kenikmatan, tapi ternyata dalam tanda petik seakan semua itu belum sempurna sebelum memastikan keberadaan atau melihat anggota-anggota kerabat dekatnya. Maka kemudian disampaikan, fayuqal innahu lam yablughu darajataka. Orang-orang yang ditanyakan tadi, ayahnya, bundanya, istrinya atau suaminya atau anak-anaknya, disampaikan bahwa mereka tidak di situ. Karena amal mereka tidak sama seperti mereka. Maka dia tidak melihatnya. Bayakul, maka orang ini dalam tanda petik seperti protes. Kata dia, ya Rabb, qad amiltu li walau. Ya Allah, sesungguhnya ketika di dunia dulu aku rajin bekerja, rajin mencari nafkah, rajin beramal, itu semuanya sesungguhnya untukku dan untuk mereka, untuk membahagiakan mereka. Inilah yang selama ini kita lihat setiap hari. Banyak saudara-saudara kita yang dari rumahnya pergi melihat bulan,
capek dengan macet dan seterusnya, lalu kembali pulang ke rumahnya lagi, melihat bulan lagi. Untuk siapa? Kalau bukan untuk membahagiakan keluarganya. Ada yang harus pergi keluar kota, keluar negeri. Ada yang harus terpisah dengan keluarganya dalam kurun waktu yang lama. Bekerja, mencari nafkah dan seterusnya. Untuk siapa? Untuk membahagiakan keluarganya. Maka dia semacam protes. Qad amiltu liwalahum. Maka kemudian dicek orang-orang yang ditanyakan itu. Bagaimana akhir hayat mereka ketika dilihat orang-orang yang ditanyakan tadi itu mati dalam keadaan iman. Maka fayu'mar bi'ilhaqihim, maka diperintahkan mereka untuk didatangkan dan kemudian dipertemukan dengan ahli surga ini, dan akhirnya mereka kumpul bersama di derajat surga yang sama. Maka terjadilah di situ reuni akbar bersama dengan keluarga besarnya di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ketemu dengan kakek neneknya, buyutnya, yang mungkin di antara kita ada yang nggak pernah melihat sama sekali, nanti akan ketemu di derajat surga yang sama. Ada orang yang mungkin nggak pernah ketemu dengan cucunya atau cicitnya, dia hanya ketemu dengan anaknya, tapi umurnya nggak panjang, nggak pernah ketemu dengan cucunya, cicitnya atau anak dari cicitnya. Maka seperti janji Allah ini nanti akan dipertemukan sehingga kumpul bersama keluarga besar di surga Allah Subhanahu wa taala, dan ia menjadi keluarga bahagia di dunia dan kemudian kembali di akhirat nanti menjadi keluarga yang berbahagia di surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang meriwayatkan hadis ini kemudian membaca ayat 21 surat At-Tur ini. Setelah meriwayatkan tadi lalu beliau membaca walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min 'amalin syai' kullu imrin bima kasaba rahim. Bapak Ibu hafizakumullah. Pertanyaannya apa syaratnya supaya kita bisa menjadi keluarga yang seperti itu, bahagia di dunia dan di akhirat? Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya di dalam ayat itu sudah menegaskan syarat-syaratnya. Apa syaratnya? Allah menyampaikan walladzina amanu. Bahkan kata iman itu sampai disebut 2 kali di dalam ayat ini. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Wattaba'athum dzurriyyatum biimanin, dan diikuti oleh mereka, diikuti anak cucunya biimanin, dalam keimanan. Apa artinya? Ini artinya kalau benar-benar jujur kita ingin menjadi keluarga bahagia di dunia dan di akhirat, ingin kembali kumpul sebagaimana kita berbahagia kumpul bersama dengan keluarga besar kita di dunia, dan kemudian kita ingin kembali nanti kumpul bersama dengan keluarga besar kita di surga Allah Subhanahu wa taala, syarat utama dan pertama adalah sama-sama iman. Inilah tiket yang nggak boleh lepas dari genggaman kita. Harus satu visi misi, sama-sama iman. Keimanan inilah yang akan mengumpulkan kita kembali di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu hafizakumullah, bismillah, penting untuk kita terus memahami dengan benar tentang betapa besar nikmat iman ini. Dan kemudian kita terus menjaganya, merawatnya, mengembangkannya, dan menjadikan bagian dari kurikulum yang tidak terpisahkan dalam mendidik anak dan keluarga kita. Kita harus pastikan bahwa semua waktu yang kita korbankan, harta yang kita belanjakan, energi yang kita kerahkan, kesibukan apapun, agenda-agenda keluarga kita, pastikan semuanya bermuara dapat menjaga, merawat, dan meningkatkan kualitas keimanan keluarga kita.
Karena ini yang nanti bisa menjadikan kita dapat kumpul kembali bersama dengan keluarga besar. Pastikan Bapak Ibu, ketika kita menyekolahkan anak-anak kita, kira-kira bisa menjaga keimanan anak saya apa tidak. Sehingga dipertimbangkan dengan matang-matang. Tidak asal sekedar tren atau sekolahnya masuk paling ranking tinggi di dunia. Pertanyaannya, apakah anak kita yang sekolah di lembaga itu atau anak kita yang kuliah di kampus itu dapat terjaga imannya apa tidak? Tempat dia bekerja, apakah juga bisa kondusif untuk menjaga keimanan? Mencarikan pasangan buat putra-putri kita juga pastikan apakah pasangannya nanti juga bisa menjaga kualitas iman anak-anak kita. Dan seterusnya, dan seterusnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita, iman ini sesuatu yang sangat-sangat bernilai. Yang menjadikan seseorang hamba Allah satu sama lain bernilai di hadapan Allah apa? Imannya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah mengangkat derajat orang-orang beriman di antara kalian. Wala 'abdun mu'minun khairum min musyriki walau a'jabakum. Allah menyampaikan seorang hamba, budak, hamba sahaya yang dahulu ketika Al-Qur'an turun dipandang dengan sebelah mata, tapi dia mukmin, beriman kepada Allah, itu jauh lebih baik, lebih mulia di sisi Allah daripada orang yang tidak beriman, daripada orang musyrik, walau a'jabakum, meskipun seluruh dunia mengaguminya. Allah menggunakan kata hamba sahaya karena ketika Al-Qur'an turun di masyarakat Arab zaman itu, yang ada di benak mereka, manusia yang paling rendah adalah hamba sahaya, budak. Makanya dulu budak itu diperjualbelikan. Kalau sekarang, siapapun yang mungkin mayoritas masyarakat melihat rendah dengan pekerjaannya, tapi dia beriman, itu jauh lebih mulia daripada seseorang yang mungkin seluruh dunia mengeluh-elukannya, mengaguminya, tapi dia musyrik, tidak beriman kepada Allah. Maka iman ini betul-betul nikmat yang harus dijaga, dirawat. Makanya iman itu kan mengalami fluktuatif. Nah, majelis-majelis yang kita hadiri seperti ini adalah termasuk di antara majelis yang bisa menguatkan iman kita. Maka pastikan di rumah kita juga, rumah kita menjadi rumah yang kondusif untuk merawat, menjaga kualitas iman keluarga kita. Supaya kebahagiaan yang kita bangun di dunia ini juga bisa berlanjut nanti di akhirat, di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hafizakumullah, di zaman seperti sekarang ini begitu banyak tantangan untuk menjaga keimanan. Kira-kira Bapak Ibu, kalau kita nggak pakai keluar, di rumah saja, dapat nggak iman seseorang lentur dan luntur? Bisa. Di rumah saja bisa diserang keimanan kita. Apalagi dengan sekarang munculnya berbagai macam kemajuan teknologi dan lain sebagainya. Bisa. Oleh karenanya, ini penting, sebab inilah yang bisa menjadikan kita menjadi keluarga di dunia dan di akhirat. Al-Quran, Bapak Ibu, telah menceritakan ketika berbeda anak dengan orang tua dalam keimanan, maka tidak akan pernah ketemu lagi nanti di akhirat. Bisa jadi di dunia kumpul bersama, bahagia, tapi di akhirat address alamatnya berbeda-beda. Dan begitulah Allah sudah menetapkan, menggariskan hukumnya yang tidak pernah akan berubah. Makanya di dalam Al-Quran Allah menceritakan kisah dalam sebuah keluarga yang mungkin dalam pandangan umumnya masyarakat, mereka ini adalah keluarga
Karena ayah dengan anak kandung itu adalah keluarga. Tapi oleh Allah dibahasakan ketika berbeda akidah, berbeda keimanan, dalam pandangan Allah itu sesungguhnya bukan keluarga. Siapa adik-adik kisah Nabi yang anaknya kafir? Nabi Nuh alaihissalam. Kisahnya diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Bahkan ada satu surat khusus Nuh. Di antara kisahnya adalah Nabi Nuh begitu sungguh-sungguh mendidik anaknya. Dan kita tidak boleh mengatakan Nabi Nuh gagal mendidik anaknya. Lah, beliau sudah berupaya secara maksimal mengerahkan semua potensi yang ia miliki untuk mendidik anaknya menjadi anak yang soleh. Tapi kenyataannya anaknya memilih jalan yang lain. Maka ketika datang air banjir, air bah itu, maka anaknya dipanggil, diajak naik perahu, gak mau. Akhirnya di dalam surat Hud itu Nabi Nuh munajat, menangis kepada Allah. Wanada Nuhur Rabbahu faqala Rabbi inna ibni min ahli wa inna wa'dakal haqq wa anta ahkamul hakimin. Nabi Nuh munajat, menangis kepada Allah. Wanada Nuhur Rabbahu, Nabi Nuh memanggil Allah Rabbnya. Faqala, lalu dia mengatakan, ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna ibni min ahli, sesungguhnya anakku adalah termasuk keluarga aku. Selamatkanlah. Wa inna wa'dakal haqq wa anta ahkamul hakimin. Janjimu adalah benar. Tapi apa jawab Allah? Dijawab pada ayat berikutnya. Qala ya Nuh innahu laisa min ahli. Nabi Nuh mengatakan anaknya adalah keluargaku. Tapi kata Allah, wahai Nuh, innahu, anakmu sesungguhnya bukan termasuk keluargamu. Kenapa? Innahu amalun ghairu sholih. Karena amalnya enggak soleh. Maka ini menjadi syarat yang kedua. Syarat pertama dan utama adalah iman. Dan syarat yang kedua adalah amal soleh. Makanya seseorang yang imannya benar pasti akan melahirkan amal soleh. Karena amal soleh itu tarjamah hakikiyal iman. Dia penerjemahan yang hakiki tentang iman yang sejati. Kan kadang-kadang ada orang bilang, saya mah meskipun saya nggak sholat gini-gini juga iman. Kalau dia beriman yang hakiki benar, pasti dia sholat. Sebab iman ini tidak hanya yakin dalam hati, tapi juga diucapkan dengan lisan, lalu ditunjukkan bukti dengan amal perbuatan. Itulah iman yang hakiki. Maka di sini jelas ternyata dalam pandangan kebanyakan orang ada keluarga karena dia anak kandung ayah dan anak kandung, tetapi ternyata dalam pandangan Allah yang seperti itu bukanlah keluarga yang hakiki ketika tidak sama-sama iman. Maka disinilah iman dan amal soleh. Dua hal ini tidak boleh ditinggal. Inilah syarat utama untuk bisa menjadi keluarga bahagia di dunia dan di akhirat. Maka di dalam ayat yang lain surat Ghafir Allah Subhanahu wa taala juga sampaikan di antara doa malaikat untuk orang-orang beriman itu apa? Allah melalui lesan para malaikat itu, malaikat meminta kepada Allah agar orang-orang beriman ini masukkan ke dalam surga Aden, dan kemudian dimasukkan bersama dengan orang beriman ini orang-orang yang soleh dari keluarga besarnya. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Kata malaikat, Rabbana, wahai Rabb kami, masukkan orang-orang beriman ini ke dalam surga Aden yang telah Engkau janjikan, dan masukkan bersama dengan mereka orang-orang yang saleh dari orang tua mereka, pasangan-pasangan mereka, anak cucu mereka. Jadi iman dan amal saleh.
Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Ayat ini kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini. Beliau mengatakan, "Hadza fadlullah subhanahu wa ta'ala." Ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala untuk anak-anak cucu karena keberkahan amal soleh orang tua mereka. Maka di sini Bapak Ibu kita berkepentingan untuk menjadi ayah bunda yang soleh dan solihah. Karena ternyata kelebihan kebaikan kita menjadi orang tua yang soleh itu bisa mengangkat derajat anak cucunya yang amal solehnya di bawah levelnya. Tapi yang penting syaratnya mati dalam keadaan iman. Inilah yang beliau katakan, ini ayat ini adalah merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala. Karunia Allah Subhanahu wa taala untuk anak cucu karena keberkahan amal soleh orang tua mereka. Nah, sekarang pertanyaannya sebaliknya, bagaimana? Kadang-kadang dalam keluarga itu kan ada anak-anaknya lebih soleh dari orang tuanya. Anaknya hafal Quran, Masya Allah. Bagaimana? Kata Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, wa amma fadluhu 'alal aba bi barakati du'aul abna, maka adapun karunia Allah kepada orang tua karena keberkahan doa anak-anaknya yang saleh, alhamdulillah banyak sekali dalilnya. Maka ayat ini pun juga bisa masuk di dalamnya, diperkuat oleh hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha, sesungguhnya Allah la yarfa'u darajah lil 'abdi salih." Allah mengangkat seorang hamba derajat di surga, di jannah, di surga nanti. Fayaqul, lalu ada orang tua ketika diangkat derajatnya itu, dia bertanya, heran, "Ya Rabb, wahai Allah." Ada ayah bunda yang kemudian kaget ketika diangkat derajatnya di surga. Maka dia nanya, "Ya Rabb, anna li hadza?" Ya Allah, apa gerangan yang menjadikan aku dimuliakan, diangkat derajat seperti ini? Apa? Dijawab, "Bistighfari waladika laka." Oh, ini karena permohonan ampun anakmu untukmu. Jadi karena kesolehan putra-putrinya. Sebab anak-anak yang soleh, putra-putri yang soleh tidak pernah lepas, di antaranya ada perjuangan, kontribusi, pengorbanan dan perjuangan kedua orang tuanya. Jadi dari sini berarti sama-sama berkepentingan, pentingnya kita menjadi orang tua yang soleh, dan pada saat yang bersamaan pentingnya kita menjadi anak yang soleh, karena anak yang soleh pun ternyata bisa mengangkat derajat orang tuanya ketika amal orang tuanya mungkin di bawah levelnya. Dan ini diperkuat hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam," ketika manusia meninggal dunia, semuanya terputus kecuali 3 yang tidak pernah terputus. Apa? Sedekah jariyah. Sedekah jariyah. Allah berikan kepada kita harta, dari sebagian harta kita itu kita jariyahkan, kita wakafkan. Ada pembangunan masjid kita kontribusikan, kita sumbang. Untuk mendidik penghafal Quran, kita juga sumbangkan untuk itu. Untuk anak yatim, orang miskin, tidak ada kebaikan kecuali kita sumbangkan. Kita wakafkan, kita sedekahkan. Inilah yang kemudian terus bisa mengalirkan pahala yang tidak berkeputusan. Bapak-bapak, ibu-ibu, kata para ulama, itulah harta kita yang hakiki. Jadi harta yang diwakafkan, harta yang disedekahkan, harta yang diinfakkan, yang dikeluarkan zakatnya lalu ditambah dengan sedekah, wakaf, dan infaknya. Itulah harta kita yang hakiki, yang bisa memberikan manfaat kita terus mengalirkan pahala tidak berkeputusan, menerangi kubur kita, melapangkan kubur kita, dan kemudian membahagiakan kita di akhirat. Sementara yang lain itu bukan harta kita yang hakiki. Makanya Bapak Ibu, kalau orang sudah meninggal dunia, apakah dibawa harta yang semua?
lalu ditinggalkan hartanya untuk siapa? Kemudian untuk anak-anaknya, ahli warisnya. Kalau anaknya soleh, solihah, Masya Allah, harta itu bisa terus memberikan manfaat. Tapi kalau tidak sedikit. Ya, begitu meninggal dunia orang tuanya, akhirnya pada berantem memperebutkan hartanya. Maka harus kita program dari harta kita, ada yang kita wakafkan, ada yang sedekahkan, ada yang diinfakkan. Karena itulah harta kita yang hakiki. Kata Nabi, sedekah jariyah, mengalirkan pahala yang tidak berkeputusan. Yang kedua, aw ilmun yuntafa'u bi, ilmu yang manfaat. Kita belajar seperti ini, kita memahami, mengetahui, kita ajarkan kepada keluarga kita sampaikan, kita share. Dan akhirnya banyak orang memahami, mengerti, maka kita dapat pahala terus. Ketika kita meninggal dunia, mengalir terus pahala ini. Selama ilmu itu terus dimanfaatkan, diamalkan. Yang terakhir, yang ketiga, awwaladun sholih yad'ulah, anak yang soleh, yang senantiasa mendoakan orang tua. Orang tuanya sudah meninggal dunia, meninggalkan anak yang soleh, maka anak-anak yang soleh ini terus mengalirkan pahala yang tidak berkeputusan. Inilah Bapak Ibu Hafizakumullah. Dengan demikian, selesai dari majelis ini, kita harus bersungguh-sungguh untuk menjadi ayah bunda yang soleh dan solihah, juga menjadi anak yang soleh dan solihah. Karena dua-duanya bisa mengangkat derajat masing-masing keluarganya, sehingga nantinya bisa ketemu kembali, berkumpul kembali di surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita menjadi keluarga bahagia di dunia dan kemudian kembali kumpul di derajat surga yang sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Qul qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum wa fawqa kulli dzin alim. Sebelum tutup, kami berikan kesempatan untuk bertanya dan dipersilakan. Amin, amin. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu Hafizakumullah, pertanyaan yang bagus sekali. Pertama, Bapak Ibu, kehidupan di surga itu tidak sama dengan kehidupan kita di dunia. Jadi ada beberapa yang disifati tentang surga yang ada di dunia, tetapi itu juga tidak bisa kita bayangkan persis seperti di dunia. Termasuk tadi, ketika Allah kumpulkan kita bersama dengan keluarga, itu seberapa banyak
Apakah muat nanti tempatnya dan seterusnya. Nah, ini di luar kewenangan kita. Tetapi ketika kita membaca ayat ini, kata dzurriyah itu Bapak Ibu, itu anak cucu. Anak cucu itu keturunan. Keturunan sampai ke berapa? Sampai seterusnya. Makanya kepentingan kita menjadi orang tua yang soleh itu sebenarnya bukan hanya untuk anak kandung kita saja. Bukan hanya untuk cucu kita saja. Kalau Bapak Ibu baca dalam surat Al-Kahfi, di akhir cerita tentang Nabi Musa dengan Khidir, apa yang menjadikan harta dua anak yatim yang ada di bawah tembok yang mau roboh lalu diperbaiki oleh Khidir. Allah selamatkan harta kedua anak yatim ini. Apa yang menjadikan urusan dunia kedua anak yatim ini dijaga, dipelihara oleh Allah sampai hartanya pun terus ada. Di antaranya disebutkan dalam Al-Quran, wa kana abuhuma sholihan. Karena ayah dari kedua anak yatim ini soleh. Makanya ini dalil bahwa kesolehan ayah dan bunda orang tua itu Bapak Ibu tidak hanya bermanfaat mengangkat derajat di surga saja. Ini sekaligus tadi pertanyaan tentang keluarga itu bisa memberikan syafaat. Iya bisa. Ya, salah satunya mengangkat derajat ini juga bagian dari menolong. Jadi bukan hanya bermanfaat untuk urusan akhirat saja, tetapi ternyata di dunia pun juga bisa memberikan manfaat. Makanya ada seorang tabi'in bahkan mendapatkan gelar Sayyidut Tabi'in, presidennya generasi tabi'in, namanya Sa'id Ibnul Musayyib atau Ibnul Musayyab, boleh dibaca Musayyab atau Musayyib, rahimahullah. Dia panggil, kumpulkan anak-anaknya, lalu dia bilang kepada anak-anaknya, ya bunai, wahai anak-anakku, la azidanna fi sholati, ayah, bapak, abi akan terus semangat menambah ibadah sholatku. Untuk apa? Rojaan ayah fadhofika. Aku berharap dengan rajinnya sholatku, Allah menjagamu. Allah memberikan kemudahan urusanmu. Allah memberkahi rumah tanggamu. Allah memberkahi pekerjaanmu. Bapak Ibu, kan kita nggak bisa memantau anak kita 24 jam. Pakai CCTV, dipantau, handphone pantengin terus. Anak kita yang kuliah di luar negeri dipantengin terus 24 jam nggak bisa. Di antara apa cara kita supaya Allah menjaga mereka? Meningkatkan kesolehan kita. Maka di Jawa itu ada istilah ketika anaknya kuliah ditirakati. Tirakat maksudnya orang tuanya menambah, tambah puasanya, tambah tahajudnya, duhanya biasanya 2 rakaat, nambah menjadi 4. Itu sesungguhnya bagian dari tawasul dengan amal soleh. Seperti tadi. Wa kana abu masolihan. Lalu Sa'id bin Musayyib setelah itu mengatakan, membaca ayat ini di hadapan anak-anaknya. Wa kana abu masolihan. Bapak Ibu yang punya tafsir Ibnu Katsir di rumah, coba lihat. Apa penjelasan para ulama wa kana abu masolihan. Di antaranya ada pendapat di antara ulama, ternyata ayahnya yang soleh ini ada yang mengatakan al-ab ats-tsamin. Ayah keturunan yang ke-8, kakek yang ke-8. Bayangkan, ada yang berpendapat seperti itu. Kalau kakek yang ke-8 saja, ya, biasnya pengaruh positifnya sampai kepada anak keturunan cucu yang ke-8, generasi yang ke-8, apalagi kalau itu ayah kandung atau langsung putranya kandung. Nah ini, jadi artinya bisa orang tua, anak juga bisa berikan syafaat, sebagaimana teman yang soleh bisa memberikan syafaat, sama keluarga juga bisa. Ya, dan hadisnya juga banyak tentang itu. Jadi kita nggak bisa bayangkan seperti di dunia. Nanti bagaimana tempatnya? Kan jumlah keluarga besar banyak, apalagi kalau anaknya 15. Kemarin 2 hari yang lalu saya ketemu orang di Jakarta, ada yang anaknya 18. Satu ibu, satu ayah, 18. Saya bersaudara 13 orang saudara. Ya, anak-anak kita kan biasanya cuma dikit-dikit. Dulu orang tua kita anaknya banyak-banyak. Bagaimana? Ya, jangan dibayangkan seperti ketika di dunia. Bapak Ibu baca di Riyadhus Shalihin, ada penghuni surga, kloter terakhir.
yang tadinya masuk neraka, kemudian diangkat karena imannya. Kan orang beriman itu ada yang masuk neraka dulu. Nah, lalu kemudian diselamatkan dari neraka. Orang kalau sudah masuk surga, khalidina fi abada, nggak akan keluar lagi dari surga. Tapi orang yang masuk neraka, ada orang masuk neraka dulu yang kemudian diselamatkan, akhirnya terakhir nanti masuk surga. Kalau terakhir yang masuk surga, coba baca dalam hadis itu, berapa luas surga yang diterimanya. Luasnya melebihi istana-istana para raja. Bagaimana dengan keluarga? Nah, ini jadi kita nggak bisa bayangkan. Karena di surga itu, kata Allah diantaranya, masalah anugerah. Kenikmatan-kenikmatan buah-buah dan seterusnya. Allah sampaikan di dalam surat Fussilat, ketika seorang di surga, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Bagi kalian penghuni surga itu apa yang kalian inginkan. Saat ini misalnya kita pengen makanan tertentu, langsung ada. Kalau sekarang Bapak Ibu pengen makanan tertentu, meskipun sekarang ada online dan seterusnya, tapi masih capek dulu kan. Harus pesan dulu, pastikan pulsanya ada, nanti datang, nanti sini. Kalau pengen kuliner yang agak jauh, pergi, capek, lelah, macet. Kalau di surga, sekedar kita pengen sesuatu, langsung ada. Pohon-pohonan itu nggak perlu manjat, naik-naik jauh-jauh. Jadi ada hal-hal yang memang tidak bisa kita samakan gambarannya seperti dunia. Meskipun ada beberapa yang kadang-kadang disifati seperti dunia, tapi itu jauh lebih di luar itu semua. Sehingga siapa saja nanti yang mendapatkan tiket kumpul bersama dengan dalam reuni akbar, ya siapapun yang beriman, keluarga kita akan ketemu. Dan kita pingin apapun pasti akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Kemudian terkait dengan Nabi Nuh tadi, inilah hikmah, pelajaran penting bagi kita ketika Allah menceritakan, mengabadikan kisahnya di dalam Al-Qur'an, itu tujuannya supaya kita ambil ibrah. Tentu Allah Maha tahu tentang hikmah di balik itu. Tugas kita jangan menguras energi, menghabiskan energi. Kita cari sebab-sebab terlalu berlebihan, tapi kita yakin ketika Allah menceritakan, diabadikan dalam Al-Quran, pasti ada hikmah di antaranya supaya kita tahu ada contoh seperti itu. Dan itu sama sekali tidak mengurangi derajat, ya, kualitas kesolehan Nabi Nuh. Nabi seorang Nabi, betul. Disinilah justru Allah menghadirkan cerita nyata, ada yang menurut masyarakat keluarga, ayahnya mukmin tapi ternyata anaknya kafir, akhirnya alamatnya nanti berbeda di akhirat. Dan inilah menjadi pelajaran buat kita. Bukan hanya anaknya, Nabi Nuh dan Nabi Lut di dalam surat At-Tahrim jelas istrinya pun kufur, kafir, tidak beriman kepadanya. Dan itu bukan menunjukkan kegagalan Nabi Nuh dan Nabi Lut, sama sekali tidak, tetapi di balik itu ada hikmah yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan sehingga diabadikan kisahnya untuk pelajaran kita semua. Wallahu a'lam. Oh ya, mana yang lebih tinggi, ilmu dengan amal. Jadi Bapak Ibu hafizakumullah, ilmu dengan iman. Nah, kalau dalam kita baca ayat tadi surat surat Al-Mujadilah tadi, Mujadalah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Orang yang berilmu dan beriman itu dua-duanya diangkat derajat oleh Allah. Tapi Al-Qur'an mengajari kepada kita bahwa yang penting bagi seorang supaya sampai kepada iman yang hakiki adalah ilmu. Karena ilmu itulah yang kemudian menghantarkan seorang untuk mengimani Allah. Makanya disinilah barangkali rahasianya kenapa wahyu yang pertama itu turun apa? Adalah Iqra. Bukan sholli, bukan perintah sholat, bukan perintah bayar zakat, bukan perintah puasa, tapi Iqra. Maka betapa pentingnya masalah membaca. Di dalam surat Al-Baqarah di akhir-akhir, pada akhir ayat terpanjang di dunia, ayat tentang hutang piutang itu, Allah menyampaikan wattaqullah wa yu'allimukumullah. Jadi bertakwalah kepada Allah,
Karena takwa ini akan menghantarkan kalian untuk memiliki ilmu yang manfaat. Maka di sini sebenarnya dua-duanya penting. Kalau orang itu belajar betul dan mengetahui ilmu yang hakiki, pasti akan menghantarkannya kepada iman. Orang kalau beriman yang benar, pasti dia tidak akan pernah meninggalkan, mengamalkan ilmunya. Nah, maka dua-duanya penting karena ilmu dan iman itu dua-duanya sama-sama pemiliknya diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, karena ilmu ini kaitan dengan tasawur persepsi, maka harus dipelajari untuk terus semakin meningkatkan imannya. Kalau ada orang dalam pandangan kita, Ustaz, saya lihat kok dia itu kan orang berilmu, tapi kenapa kafir? Ingat, boleh jadi dia belum sampai pada ilmu yang benar. Kalau ilmu yang benar, pasti akan menjadikan dia menjadi orang yang beriman kepada Allah. Berarti mungkin masih ada yang kurang dengan ilmunya. Maka ya dua-duanya penting karena dua-duanya sama-sama diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ilmu itu menjadi dasar, basic. Makanya dari sejak dini kita harus kenalkan ilmu tentang Allah, tentang Nabi, Islam kepada putra-putri kita. Dan itu yang ditafsirkan oleh para ulama ketika menafsirkan ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Di antara tafsirnya adalah alimuhum wa adibu, ajari mereka ilmu. Karena ilmu yang hakiki akan dapat menghantarkan seorang mengenal Allah dengan hakiki. Sehingga dia menjadi orang yang beriman. Wallahu a'lam bishawab. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu hafizakumullah, tentang iman dan amal soleh dan ilmu, ya memang ini tiga hal ini saling berkaitan. Di dalam Al-Quran kita akan sering temukan ayat iman amal soleh itu selalu berdampingan. Ya, selalu berdampingan penyebutannya. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Man amila amalan sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Sebut imannya. Makanya para ulama mengatakan orang itu kalau beriman hakiki, benar imannya, pasti iman yang hakiki itu akan melahirkan amal soleh. Pasti akan menjadi orang yang semangat untuk memproduksi kebaikan dan kebajikan. Tapi ya ada orang yang dipandang oleh masyarakat, dia itu amalnya baik. Tapi amal soleh yang tidak dilandasi atas iman, ini dalam pandangan Allah itu tidak ada gunanya. Kalau betul seperti itu. Karena amal soleh yang diterima itu didasarkan pada iman. Makanya di sini penting iman itu. Kan ada orang kadang-kadang mengagumi, dia itu meskipun kafir tapi baik. Ya baik dalam pandangan kita, tapi ingat Allah menyampaikan wala 'abdun mu'minun khairum min musyrikin wala ajalat. Budak hamba saya mukmin itu jauh lebih baik, lebih mulia dipandang oleh Allah daripada orang yang tidak beriman meskipun seluruh dunia manusia semuanya mengaguminya. Apakah mengagumi jabatannya? Apakah mengagumi perbuatannya? Apakah mengagumi kegantengannya, tampilan fisiknya?
atau mengagumi yang lain, mungkin perilakunya, akhlaknya, sifatnya. Itu semuanya nggak ada artinya kalau tidak didasari atas iman. Makanya tadi tiket untuk supaya kita bisa reuni akbar bersama dengan keluarga besar kita itu iman. Yang kemudian iman itu diterjemahkan dalam bentuk amal soleh. Jadi amal soleh ini penekanan. Supaya orang tidak mengklaim dirinya beriman tapi kemudian jauh dari amal soleh. Seperti tadi, klaim sebagian orang, saya ini meskipun jambret, meskipun perbuatan saya begini-begini, meskipun saya nggak sholat, nggak puasa, tapi saya iman loh. Itu pengakuan yang tidak bisa dibenarkan. Karena orang yang beriman yang hakiki pasti beramal soleh. Nah, ilmu ini sesuatu yang kemudian mendampingi untuk orang kemudian bisa merawat, menjaga, dan meningkatkan iman dan amalnya. Kalau kita nggak punya ilmu, sholat kita nggak ada gunanya. Kalau kita tahu sholat diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam karena ilmu yang kita pelajari. Oh, cara sholat yang benar yang dicontohkan Nabi seperti itu. Makanya akhirnya sholat itu bisa diterima. Syarat utama ibadah itu kan ikhlas. Nggak cukup dengan niat saja, niat baik atau ikhlas mencari ridha Allah, tapi juga harus mengikuti apa yang dicontohkan, yang dipraktekkan oleh Nabi, termasuk sholat. Jadi amal soleh ini juga harus diawali dengan wawasan pengetahuan yang benar. Makanya kita dapatkan dalam hadis dulu Nabi pernah di hadapan Nabi ada orang yang sholat merasa sudah sholat, tapi kata Nabi apa? Sholli fa innaka lam sholli. Kamu sholat, kamu tadi itu belum sholat. Akhirnya dia sholat lagi. Kemudian untuk kedua kali Nabi mengatakan sholli fa innaka lam sholli. Kamu sholat. Yang tadi itu kamu belum sholat. Sampai 3 kali. Baru setelah 3 kali kok disuruh lagi, capek dia. Kata dia, ya Rasulullah, perasaanku, saya sudah sholat. Tapi kok engkau menilai belum sholat? Akhirnya Nabi ngasih contoh, begini loh, sholat yang baik dan benar. Rupanya tadi dia tidak memperhatikan tumakninahnya, rukun-rukunnya nggak diperhatikan. Maka Nabi memberikan contoh sholat yang baik dan benar. Lalu selesai itu Nabi mengatakan, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jadi inilah Bapak Ibu pentingnya. Maka orang itu kalau belajar ilmu, benar-benar ilmunya ini menemukan kebenaran, pasti dia akan menjadi orang beriman. Kalau sekarang ada orang kok hebat ilmuwan dan kemudian belum beriman, boleh jadi masih ada yang kurang itu. Oleh karenanya iman, amal soleh, ilmu ini memang semuanya ini sesuatu yang penting. Yang iman, amal soleh, Bapak Ibu, itu kalau disebut berbarengan dalam satu ayat misalnya, itu stressingnya berbeda. Tapi kalau disebut di tempat yang lain, itu kadang-kadang include di dalamnya. Mirip kayak kata iman, takwa. Nah, itu kalau disebut berbarengan, itu punya stressing, penekanan yang masing-masing. Tapi kalau disebut di tempat yang lain, tidak berbarengan, tidak berdampingan, itu biasanya kadang-kadang diartikan makna yang sama. Nah, ini ilmu-ilmu yang diajarkan oleh para ulama kepada kita. Makanya ada, wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Sudah beriman, diperintah takwa. Berarti kata takwa ini punya makna penekanan yang berbeda dengan iman. Tapi kalau disebut di tempat yang lain berbeda, tidak bersamaan, maka biasanya orang beriman juga bertakwa, orang bertakwa juga beriman. Nah, penyebutan tadi tiga hal ini penting. Semuanya penting, dan karena itu saling keterkaitan. Saling keterkaitan antara iman, amal soleh, dan ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada kita ilmu yang benar, dan ilmu ini dapat menguatkan iman kita dan menjadikan kita orang-orang yang semangat dalam beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Dan kita mati di atas iman itu sehingga kita bisa kembali kumpul bersama dengan keluarga besar kita di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum wa fawqa kulli dhikrin alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik Bapak Ibu, mari kita akhiri dengan doa. Kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونسألك رزقا طيبا ونسألك عملا متقبلا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وعاف مبتلانا ومبتلى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من غلبة الدين والقهر. Ya Allah, jangan biarkan kami meninggalkan tempat ini kecuali dengan dosa yang Kau ampuni. Jangan biarkan kami meninggalkan tempat ini kecuali dengan urusan yang Kau mudahkan. Jangan biarkan kami meninggalkan tempat ini kecuali dengan doa-doa yang Kau kabulkan. Ya Allah, berkahilah kehidupan kami, berkahilah kehidupan rumah tangga kami, berkahilah pekerjaan kami, berkahilah rezeki kami, berkahilah kehidupan ekonomi kami, berkahilah kehidupan berbangsa, bernegara kami. Ya Allah, angkatlah dari negeri kami beragam bencana dan malapetaka, ya Allah. Selamatkanlah kami, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami, anak cucu kami, keturunan kami, keluarga besar kami, orang-orang yang ahli kebaikan, kebajikan, dan ahli Al-Quran. Jangan jadikan kami dan mereka orang-orang ahli keburukan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.